Indikator kelima yaitu mengenai inflasi, penyebab inflasi, dan jenis-jenis inflasi serta menghitung inflasi. Yaitu KD yang kelima itu mengenai inflasi, pengertian inflasi, keenam penyebab inflasi, jenis-jenis inflasi, kedelapan itu cara menghitung inflasi. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai indeks harga. Indeks harga menyatakan bahwa adanya perubahan-perubahan terhadap harga. Saat ini kita akan belajar mengenai inflasi. Apakah ada anak ibu yang telah mempelajari mengenai inflasi? Sudah, Bu. Apa itu Hesti? Inflasi itu yang Hesti ketahui banyaknya uang yang beredar, sedangkan persediaan barang tidak mencukupi. Oke, bagus. Bahwa apakah anak-anak ibu kita menyadari bahwa harga itu semakin lama itu akan semakin naik. Bahwa dulu kita bisa membeli bakso hanya dengan 5.000 semangkok, tapi saat ini harga bakso sudah mencapai 10.000 per mangkok. Itu termasuk inflasi karena tadi seperti kata Hesti bahwa nilai uang itu semakin kecil karena adanya perubahan-perubahan. Kita akan masuk kepada tujuan pembelajaran kita, yaitu tujuan pembelajaran kita berkaitan dengan KD kita, di mana anak-anak semua dapat menjelaskan pengertian inflasi, dapat menjelaskan mengenai penyebab inflasi, jenis-jenis inflasi, dan cara menghitung inflasi. Sebelumnya, saat ini kita akan belajar untuk 3 jam ke depan itu menggunakan 2 metode. Yang pertama itu metode yang akan dipaparkan sendiri, dan yang kedua kita akan bermain dengan media kita yaitu Economic Smart Spinner, di mana 15 menit ke depan Ibu akan menjelaskan mengenai inti-inti materi, lalu akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok agar anak-anak semua dapat memahami secara lebih mendalam. Setelah pembagian kelompok tersebut, nanti anak-anak akan bermain menggunakan Economic Smart Spinner. Apakah anak-anak paham? Paham, Bu. Oke, kita masuk ke materi yang pertama atau submateri yang pertama mengenai pengertian Inflasi. 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 Inflasi itu diartikan sebagai kenaikan harga secara umum pada jangka waktu atau kurun waktu tertentu. Kan kita ketahui bahwa di pasar itu banyak barang-barang yang sangat beragam, mulai dari barang-barang produk jasa atau produk yang berbentuk barang, di mana harga dari semua barang tersebut itu menjadi naik. Kenaikan harga ini nanti dinamakan inflasi. Tapi apabila kenaikan harga hanya pada produk-produk tertentu atau tidak secara umum, maka itu tidak dinamakan inflasi. Lalu setelah mengetahui inflasi ini juga berkaitan tadi seperti kata Hesti bahwa menurunnya nilai mata uang. Menurunnya nilai mata uang. Maksudnya bagaimana? Bahwa dulu kalau kita punya uang 10.000, maka kita telah mendapatkan 2 mangkok bakso. Tapi saat ini kita hanya mendapatkan 1 mangkok bakso. Itu yang dinamakan menurunnya nilai mata uang. Kita masuk kepada materi selanjutnya yaitu penyebab Inflasi. Penyebab inflasi itu sebenarnya sangat beragam. Tetapi secara umum kita akan mengelompokkan menjadi 4 penyebab inflasi. Yang pertama itu adalah demand pull inflation. Ada yang tahu apa arti kata demand? Demand artinya permintaan. Pull naik. Disebut juga dengan tarikan. Inflation? Inflasi. Maka dari pengertian perkata ini bahwa
permintaannya naik sehingga mau tidak mau produsen juga akan menaikkan harga. Yang kedua itu adalah cost push inflation. Cost artinya biaya atau harga. Push dorongan. Dan inflation artinya inflasi. Jadi penyebab yang kedua ini adalah cost push inflation, di mana cost push inflation diartikan sebagai inflasi yang disebabkan karena adanya dorongan biaya. Kita mengetahui bahwa barang-barang yang saat ini kita pakai seperti jilbab, pakaian, pena, makanan yang kita konsumsi itu pasti ada yang memproduksinya atau perusahaan atau industri yang memproduksinya. Dalam memproduksi tersebut pasti dikeluarkan biaya produksi. Biaya produksi tersebut pasti terbentuk dari beberapa biaya seperti biaya gaji, biaya sewa, biaya bahan baku dan biaya lain sebagainya. Jika biaya-biaya yang digunakan ini bisa naik atau menjadi membengkak, maka mau tidak mau perusahaan atau seorang produsen akan menaikkan harga. Apa contohnya? Contohnya ketika kenaikan BBM. Apakah ada Anda yang tahu kenapa kenaikan BBM dapat menyebabkan inflasi? Tidak. Kenapa kenaikan BBM dapat menyebabkan inflasi? Itu karena kita mengetahui bahwa ada biaya transportasi nantinya dalam pengantaran atau dalam mengantarkan suatu barang ke suatu tempat. Jika BBM naik, maka nanti tentu biaya produksi juga harus naik karena untuk mengantarkan barang memerlukan biaya yang besar. Kalau biaya yang naik, maka uang yang dikeluarkan oleh produsen untuk produksi juga besar, sehingga mau tidak mau harga jual yang nanti diberikan kepada konsumen juga akan besar. Lalu yang ketiga itu adalah meningkatnya jumlah uang yang beredar. JUB atau jumlah uang yang beredar. Apa maksudnya? Kita mengetahui jika meningkatnya jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka nanti hal tersebut juga akan menyebabkan inflasi. Kenapa seperti itu? Kita jelaskan melalui contoh ya anak-anak, bahwa jika jumlah uang yang beredar tersebut naik, kita contohkan ketika hari raya atau hari kebesaran agama, hari besar agama, di mana nanti pasti ada namanya THR atau tunjangan hari raya, sehingga jumlah uang yang dipegang oleh masyarakat atau para pekerja lebih daripada sebelumnya, atau kita sebut juga dengan adanya ekstra gaji, sehingga uang yang di tangan masyarakat tersebut naik. Jika uang yang di tangan masyarakat tersebut naik, maka kemampuan untuk membeli suatu produk atau suatu barang juga akan naik. Yang biasanya masyarakat tidak mengkonsumsi kue kaleng, sekarang di hari raya mereka mampu untuk membeli kue kaleng, sehingga jika kemampuan masyarakat meningkat untuk membeli sesuatu, maka nanti produsen akan meningkatkan harga karena melihat adanya kebesaran untung di sana, karena orang memiliki kemampuan untuk membeli, sehingga dinaikkan harganya untuk sebuah produsen mendapatkan keuntungan yang lebih. Yang keempat itu adalah negeri. Kenapa bisa menyebabkan inflasi di dalam negeri? Karena kita ketahui bahwa setiap negara tersebut melakukan perdagangan antar negara untuk memenuhi kebutuhan di dalam negara. Jika terjadi inflasi dari luar negeri, maka juga akan berdampak untuk kita. Misalkan kita melakukan kegiatan perdagangan internasional dengan negara-negara lain, sehingga kita misalkan mengimpor beras dari Thailand. Kalau Thailand mengalami inflasi, maka tentu harga yang dijual Thailand, beras yang dijual Thailand tersebut ke kita menjadi mahal. Apabila mahal, maka mau tidak mau importer Indonesia yang memasukkan beras juga harus menaikkan harga, sehingga nanti kita juga terjadi inflasi. Apakah paham? Ada pertanyaan dari Anda semua? Paham, Bu. Oke, kita masuk ke sub materi yang ketiga, yaitu mengenai jenis-jenis Inflasi. Jenis-jenis inflasi. Jenis inflasi itu ada 3. Yang pertama berdasarkan
lajunya. Kedua, berdasarkan tingkat keparahan. Dan yang ketiga, berdasarkan asalnya. Berdasarkan lajunya itu dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama itu adalah inflasi yang lajunya kecil dari 5%. Yang kedua, inflasi cepat di mana lajunya besar dari 5% per tahun. Dan yang ketiga itu adalah inflasi super cepat yang besarnya lebih dari 10% per tahun. Selanjutnya kita masuk kepada jenis inflasi yang kedua, itu berdasarkan tingkat keparahannya, di mana ada 3, yaitu yang pertama itu ada 4, yaitu yang pertama adalah inflasi kecil, yang mana tingkat keparahannya itu hanya di bawah 10%. Yang kedua, inflasi sedang, di mana tingkat keparahannya 10 sampai 30%. Yang ketiga itu adalah inflasi tinggi, di mana tingkat keparahannya 30 sampai 100%. Dan yang keempat adalah hiperinflasi, di mana tingkat keparahannya besar dari 100%. Lalu kalau berdasarkan asalnya itu dibagi menjadi 2, yaitu inflasi yang berdasarkan berasal dari luar negeri dan inflasi yang berasal dari dalam negeri. Lalu kita masuk ke materi terakhir di pertemuan kali ini, yaitu cara menghitung inflasi. Cara menghitung inflasi itu adalah IHK sama IHK T kurang IHK T kurang 1 per IHK T kurang 1 dikali 100%. Di mana IHK ini diartikan sebagai indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen. Kalau T berarti tahun yang dicari inflasinya. Kalau T kurang 1 itu tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya. Atau tahun dasar. Nah, untuk memahami materi ini, maka nanti Ibu akan memberikan contoh-contoh soal agar Anda semua dapat mengerti. Sebelumnya, silakan dibagi kelompoknya berdasarkan daerah saja ya. Kita bagi menjadi 6 kelompok. Nah, baiklah, sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, silakan diskusikan mengenai materi ini. Cari di bahan buku yang ada di meja Anda masing-masing. Pelajari secara lebih mendalam mengenai materi kita mengenai inflasi. Nanti setelah Anda semua berdiskusi, kita akan bermain media ekonomi smart spinner. Apakah dapat dipahami? Bisa, Bu. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, silakan berdiskusi. Baiklah, apakah sudah berdiskusi di kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Sudah bisa kita memulai permainan kita hari ini? Sudah. Nah, baiklah, karena kita ada 6 kelompok dan Ibu juga memiliki 6 kelompok pertanyaan. Maka kita akan buat tempat penilaiannya dulu ya, untuk kelompok A, kelompok B. Baik, untuk perwakilan pertama itu dari kelompok pertama. Silakan Esti. Silakan diputar. Nomor 3. Maka pertanyaannya nomor 3. Silakan dibacakan Esti. Dalam lontar daun ini. Jika kamu pintar, coba jawab ini. Kenaikan harga barang secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu dinamakan Apa jawaban dari kelompok 1? inflasi. Betul. Maka kelompok A mendapatkan
kita? Pertanyaan nomor 4, Bu. Oke, silakan diambil. Daun lontar, daun kuini. Jika kamu pintar, coba jawab ini. Harga bahan baku naik. Hal ini menyebabkan perusahaan harus menambah biaya produksi sehingga jumlah unit yang dihasilkan menjadi berkurang. Akibatnya harga barang tersebut jawabannya cost push inflation, Bu. Bang, apakah jawabannya benar? Benar. Nah, maka kelompok 2 mendapat poin 100. Oke, sepertinya pemahaman Ananda semua sudah baik mengenai materi kita tentang inflasi. Apakah ada pertanyaan dari Ananda Ibu? Ada, Bu. Apa itu? Apakah ada contoh lain dari cost push inflation itu? Oke. Jadi kita contohkan bahwa cost push inflation tersebut adalah contohnya kenaikan BBM. Tetapi ada contoh lainnya yaitu kenaikan harga atau upah tenaga kerja atau kita kenal juga dengan UMR atau UMP atau upah minimum regional. Di mana kenaikan harga atau biaya tenaga kerja itu juga dapat menyebabkan inflasi. Kenapa sih kenaikan harga tenaga kerja bisa menyebabkan inflasi? Kan harusnya itu menyejahterakan pekerja. Tetapi jika biaya untuk para pekerja tersebut naik, maka nanti tentu produsen yang akan membiayai juga harus mengeluarkan uang yang banyak untuk biaya tenaga kerja, sehingga mau tidak mau biaya produksinya juga meningkat. Jika biaya produksi meningkat, nanti harga juga akan naik. Oke, untuk pertemuan kali ini kita telah membahas mengenai 4 submateri mengenai pengertian inflasi, penyebab inflasi, jenis-jenis inflasi, cara menghitung inflasi. Apakah ada dari anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Silakan kepada Mesti. Yang pertama itu pengertian inflasi, yaitu kenaikan barang dalam waktu tertentu secara terus-menerus. Kemudian penyebab inflasi ada demand pull inflation, cost push inflation, meningkatnya jumlah uang beredar dan inflasi dari luar negeri. Kemudian jenis inflasi ada 3 berdasarkan laju, tingkat keparahan dan asalnya. Dan yang terakhir cara menghitung inflasi. Oke, bagus sekali penjelasan dari Esti. Untuk pemahaman berikut silahkan nanti dikerjakan soal-soal yang ada di bab terkait. Semoga anak ibu dapat memahami pelajaran kita. Lalu untuk pertemuan berikutnya jangan lupa untuk membaca materi mengenai masih inflasi, yaitu mengenai dampak inflasi